Isu netralitas Polri masih terus menyita perhatian. Namun, berbagai pihak memastikan Polri siap dalam mendukung pemilu 2024 serta menjaga netralitas guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Salah satunya disampaikan Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian atau GPK, Abdul Kalre, yang menyatakan bahwa isu netralitas adalah isu musiman tiap pemilu dan sasaran yang dituduh adalah Polri. Kalre memastikan Polri mulai dari atasan hingga bawahannya akan bersikap netral di pemilu 2024. Di sisi lain, Kalre juga menyindir adanya panja netralitas Polri yang digulirkan DPR. Namun, kenapa hanya panja netralitas Polri saja? Bukan BNN, TNI, ASN, dari tingkat kelurahan hingga kepala daerah. Kenapa hari ini institusi Polri yang dituduh sendiri gitu loh? Kan masih ada nih banyak nih kayak Badan Intelijen Negara, terus institusi TNI, terutama dalam sejarah bangsa ini kita semua tahu bahwa jagolah bermain kalau di TNI, apalagi Angkatan Darat itu luar biasa. Nah, makanya ini kan konsolidasi di atas ya, kenapa kita nggak moncong senjata tuduhan itu, kenapa kita nggak arahkan ke BIN, kenapa kita nggak arahkan ke institusi Polri dan TNI dan kenapa kita nggak arahkan juga kepada lembaga negara atau instansi yang lain di kementerian? Kenapa harus di TNI di Polri, karena memang Polri itu seksi sih jadi. GBK yang dinakodai Abdul Kalre berpesan agar Kapolri tidak terlalu goyang menghadapi cobaan di tahun politik ini dan meyakini melalui telegram yang dikeluarkan bisa menjaga personilnya agar bertindak netral dalam pilpres atau di tahun politik tahun ini. Dalam kesempatan ini Pak Kapolri juga jangan terlalu goyang lah, itu hal yang biasa. Jadi setiap pemimpin itu pasti dikasih cobaan, dan ini cobaan di tahun politik. Dan saya yakin betul lewat telegram Polri ini bisa yang sudah dikeluarkan itu bisa dijaga, dan apapun yang dilakukan dalam tindakan dalam pilpres ini atau di tahun politik, landasannya adalah landasan hukum. Ketika itu jadi landasan, saya pikir tuduhan-tuduhan itu tidak akan terjadi. Hal senada juga dilontarkan Ketua Umum Rantai Nusantara, Mardiansah, yang menegaskan bahwa pihaknya sangat yakin 1000% Polri akan netral. Apalagi Polri sudah menurunkan telegram soal aturan Polri dan keluarga besar Polri untuk bisa menjaga netralitas. Mardiansah juga menyayangkan adanya tudingan netralitas yang hanya dilontarkan ke Polri. Saya 1000% sangat yakin Polri akan netral. Pertama begini, selain bahwa secara kelembagaan Pak Kapolri sudah menurunkan telegram soal pemilu Polri, keluarga besar Polri untuk bisa menjaga netralitas dengan turunannya ya, bahwa anggota Polri dilarang dan sebagainya ya dalam kontestasi pilpres. Jadi kalau orang yang identik dekat dengan kekuasaan, itu justru dia coba membuktikan bahwa dia bisa berada pada posisi yang di tengah. Jadi kalau misalnya Kapolri itu diidentikan dengan Pak Jokowi, justru dia akan membuktikan kepada banyak orang bahwa dia juga bisa adil terhadap semua orang yang menuding dirinya tidak netral. Makanya saya meyakini betul 1000% bahwa Polri akan bertindak netral. Mardiansah sudah mengkonfirmasi bahwa semua sepakat bahwa negara harus bersikap netral dan juga harus fair, yakni semua perangkat negara tanpa terkecuali. Tidak hanya kepolisian, tapi juga perangkat-perangkat negara lainnya yang memang berpotensi untuk tidak netral di pemilu 2024. Soal netralitas itu kita sepakat bahwa semua perangkat negara harus netral. Tapi bahwa kita juga harus fair, perangkat negara tanpa terkecuali ya, tidak hanya kepolisian, tapi juga perangkat negara lainnya yang memang berpotensi untuk tidak netral, itu juga harus menundukkan dirinya, lembaganya, untuk menjadi sesuatu yang netral di pemilu 2024. Karena kita tahu tidak hanya kepolisian, tapi juga TNI, Badan Intelijen Negara dan lain sebagainya itu punya potensi untuk tidak netral dan bisa mempengaruhi situasi kondisi yang kita khawatir itu bisa berdampak kepada kehidupan bermasyarakat di bawah. Jadi harapan kita netralitas tetap harus kita jaga tanpa terkecuali, tidak hanya kepolisian tapi TNI juga, dan juga teman-teman di Badan Intelijen Negara juga semua harus pada posisi netral.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurnia Syahputra, meyakini bahwa Polri sudah bergerak sesuai dengan koridor sebagai penegak hukum dan semua pihak harus meyakini bahwa Polri pasti netral. Sepanjang masyarakat semuanya melakukan pengawasan secara konsisten, maka siapapun tidak akan bisa melakukan kecurangan. Tetapi yang jadi persoalan memang bahwa dari total jumlah pemilih di Indonesia itu, separuhnya itu tidak bisa dipastikan mereka datang ke TPS. Nah, yang jadi masalah adalah siapa kemudian yang akan menggunakan suara-suara yang tidak datang ke TPS itu. Kalau kita meyakini bahwa Polri sudah bergerak sesuai dengan koridor mereka sebagai penegak hukum, maka mau tidak mau kita harus meyakini mereka pasti netral. Hanya saja kemudian netralitas Polri itu tidak hanya dipercaya, tapi tetap harus memerlukan pengawasan publik. Persoalan ini menjadi ujian bagi Kepolisian Republik Indonesia di tahun politik kali ini. Menurut Deddy, tudingan soal netralitas Polri hanya semacam riak-riak semata. Artinya, hanya bagian dari kebebasan opini masyarakat sepanjang Polri bisa menunjukkan bahwa Polri konsisten dengan pendirian dan konsep presisinya. Ini saya kira menjadi ujian bagi Kepolisian Republik Indonesia. Kalau mereka kemudian menanggapi terkait dengan laporan itu dan Aiman menjadi salah satu tokoh yang kemudian diproses karena faktor kesimpang siuran statementnya, maka ini akan menjadi kabar yang sangat buruk. Polri akan dianggap tidak netral karena mereka terlalu serius untuk menanggapi hal-hal yang sifatnya politis. Saya kira apa yang disampaikan oleh Aiman, termasuk juga yang disampaikan oleh banyak orang terkait dengan netralitas kepolisian dan lain-lain, itu hanya semacam riak-riak semata. Artinya itu hanya bagian dari kebebasan opini masyarakat. Sepanjang Polri bisa menunjukkan bahwa mereka konsisten dengan pendirian, mereka tetap teguh pada konsep presisi mereka, saya kira tidak perlu khawatir terkait dengan tuduhan-tuduhan publik. Apalagi orang-orang yang berstatement seperti Aiman Wicaksono, ini adalah politisi, artinya mereka adalah member dari salah satu koalisi, sehingga wajar kalau kemudian ada statement yang dirasa sedikit bernuansa kekecewaan. Untuk itu saya kira Polri tidak seharusnya menanggapi laporan itu secara sungguh-sungguh. Di tempat yang sama, perwakilan Cyber Indonesia, Farhana Nabila Hanifah, menegaskan bahwa dirinya mewakili generasi milenial dan Gen Z yang juga pemerhati sosial media, melihat Polri saat ini sudah cukup netral. Publik masih percaya bahwa semua aparatur negara itu netral. Dirinya juga percaya bahwa bukan cuma Polri, tapi juga seluruh pemangku kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menghappy endingkan pemilu 2024. Farhana pun berpesan agar publik tidak terjebak oleh berita bohong, hate speech, hoax yang menimbulkan perpecahan. Netralitas Polri ya yang di Cyber Indonesia perhatikan ya sejauh ini, tentu kita percaya ya semua aparat hukum itu netral, apalagi di pemilu 2024. Saya juga percaya banget bahwa bukan cuma Polri, mungkin seluruh pemangku kebijakan pemerintah juga berusaha untuk me-happy endingkan ya, kayak tema acara hari ini, me-happy endingkan pemilu kita di 2024 gitu. Saya percaya Polri dan seluruh jajarannya itu netral, apalagi di sosial media sekarang mungkin lebih santernya diangkat tentang isu-isu yang lebih netral gitu, yang lebih tidak mengeluarkan pepecah belahan gitu terhadap masyarakat.